Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison, dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan perintah-perintah dasar yang ada pada CentOS 7. Yang di sini kita menggunakan CentOS 7-nya melalui VPS yang udah kami sewa. Jadi ini kita gunakan per kelompok ya. Dan untuk langsung ke prakteknya, kita menggunakan yang namanya Putih. Jadi Putih ini salah satu aplikasi remote telnet yang kita gunakan untuk melakukan konfigurasi secara online. Nah, di sini kita udah ada VPS-nya, jadi kita tinggal masukkan IP address, IP VPS kita. Kalau udah kita masukkan, tinggal kita open. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian konfigurasinya. Nah, di sini kita akan untuk menggunakan perintah-perintah yang ada pada Linux atau juga yang ada pada CentOS 7. Di sini kita login sebagai root, kemudian masukkan password dari root dari VPS kita. Oke, ini kita udah masuk ke dalam root. Dan di sini saya akan cek dulu user apa aja yang udah ada pada VPS ini. Karena nanti VPS ini juga akan digunakan oleh anggota kelompok yang lain karena ini penggunaannya secara kelompok. Jadi takutnya jika ada user yang sama, jadi nggak beradu untuk masing-masing usernya. Oke, di sini ada Rehan, Adli, Febrika, Hamid, Ayuni. Ini nama user yang udah ada pada kelompok kami ya. Dan perintahnya itu cat -d-2 -f1 /etc/passwd untuk melihat usernya. Kemudian kita akan menambah user baru. Untuk menambah user baru kita gunakan perintahnya add user. Add user. Kemudian diikuti dengan nama user baru yang mau kita masukkan. Saya akan beri namanya Hamid1. Oke, di sini kita berhasil untuk menambahkan user baru. Dan di sini kita akan cek lagi apakah sudah ada usernya. Oke, ini Hamid1 udah ada user barunya ya. Kemudian kita akan lanjut akses pada perintah selanjutnya. Kita mencoba menghapus user baru ya, menghapus user yang udah kita bikin. Jadi untuk yang Hamid 1 ini kita nggak bakal otak-atik lagi, tetapi kita akan membuat user baru, user test, add user test 1 ini ya. Oke, kita cek lagi, udah ada user test 1. Jadi gini, kita coba menghapus user, perintahnya adalah userdel, diikuti dengan nama user yang mau kita hapus, test 1. Oke, kita cek lagi, dan ini udah berhasil kita hapus. Tetapi ketika kita add user lagi dengan nama yang sama, add user test 1, dia akan ada muncul warning karena creating mailbox filenya exist. Kalau kita cek lagi, dia di sini memang udah muncul, masih tetap muncul dia. Oke, kemudian nih kita hapus lagi ya userdel test 1. Nah, kalau udah kita lanjut memberikan password kepada user kita. Untuk memberikan password kita gunakan perintah passwd, kemudian nama usernya mit1. Kalau udah kita tinggal masukkan passwordnya aja. Oke, passwd all authentication tokens updated successfully. Kita udah berhasil memasukkan password untuk user baru kita. Jadi di sini kita coba keluar dulu, exit coba ya. Oke, keluar VPS sebentar, kita masuk lagi di putih. Masukkan lagi. Kemudian di sini kita udah masuk ke login, kita masuk loginnya sebagai Hamid1 tadi ya, Hamid1. Kemudian masukkan passwordnya yang udah kita masukkan tadi. Oke, ini kita udah masuk ke dalam user sebagai Hamid1 ya. Jadi di sini kita akan masukkan perintah-perintahnya yang ada pada CentOS 7, perintah dasarnya. Di sini kita masuk ke super user, perintah masuknya adalah sudo su. Oke, masukkan password untuk Hamid1. Nah, Hamid is not in sudoers file. This incident will be reported. Oke, berarti Hamid1 belum ada masuk akses ke sebagai user, super user. Jadi kita akan melanjutkan perintahnya di sini aja langsung. Oke,
Sekarang kita lanjut menggunakan perintah pwd. Pwd ini untuk menampilkan apakah kita berada di direktori mana pada saat ini. Kalau kita cek, sekarang ini kita berada di home Hamid 1. Berarti lokasi kita ini berada di home dan Hamid 1. Lokasi sekarang ini. Oke, di sini kita akan membuat direktori baru. Di sini saya membuat 3 direktori langsung. Perintah membuat direktori baru menggunakan perintah mkdir. Kemudian dilanjutkan dengan nama foldernya. Di sini saya bikin nama mkdir folder 1. Oke. Dan kemudian kita bikin 2 folder sekaligus. Perintahnya sama aja, cuma dipisahkan dengan spasi. Folder 2 dan yang terakhir itu kita ganti mungkin testing folder. Oke. Di sini kita pakai spasi, nama spasi. Jadi untuk yang menggunakan nama folder lebih dari satu kata, kita pisahkan dengan tanda petik 2 seperti ini. Oke, kalau udah, ini kita udah berhasil membuat 3 folder ya. Kita berhasil membuat 3 folder. Kita ls. Ls ini perintah untuk menampilkan list dari file atau folder yang berada pada direktori Hamid 1 ini. ls. Nah, kita berhasil membuat 3 folder. Folder 1, folder 2, dan testing folder. Oke, kita masuk ke dalam testing folder dulu ya. cd testing folder. Untuk biar masuk dengan cepatnya, kita cukup aja ketikkan mungkin 3 atau 4 huruf di awal dari yang mau foldernya. Kita ketikkan aja, kemudian kita tekan tab pada keyboard, maka dia akan langsung muncul ke dalam nama lengkapnya. Oke, kita berada di dalam testing folder. Kita pwd, ini dia. Kita berada di dalam testing folder. Nah, di dalam testing folder ini, saya akan coba membuat satu file lagi. mkdir satu folder. Folder test. Nah, di sini kita akan menghapus folder ini. Untuk perintah menghapus folder, itu kita gunakan rmdir. Rmdir, kemudian kita ikuti dengan nama folder kita. Folder test. Oke, ini udah berhasil kita hapus, kita ls, dan dia akan menampilkan kosong, yang berarti di dalam folder yang sekarang ini tidak ada isi sama sekali. Nah, untuk kembali ke folder yang sebelumnya, sekarang kita berada di testing folder ya. Jadi untuk masuk ke folder sebelumnya, kita gunakan perintah cd.2. Sekarang kita berada di home Hamid 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita akan membuat file baru di folder 1. Kita masuk mkdir. cd folder 1. Oke, pwd kita udah berada di folder 1. Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat file baru. Membuat file baru kita gunakan perintahnya adalah touch. Kalau pada Linux CentOS ini kita gunakan perintahnya touch. Nah, kita udah membuat file baru dengan namanya adalah new file, seperti ini. Kalau udah, tinggal kita enter ls, maka kita akan mendapatkan file baru. Oke, coba kita buat mkdir new folder ls. Nah, bedanya ya, kalau yang folder dia warnanya biru atau direktori warnanya biru ungu seperti ini, sedangkan kalau file dia warna putih. Kalau kita menampilkan ls min al, maka dia akan menampilkan informasi yang lebih detail terkait dari isi pada direktori tersebut. Dia akan menampilkan hak aksesnya, menampilkan tanggal pembuatannya, seperti itu. Kemudian, kita lanjut untuk melakukan edit, perintah untuk mengedit file. Tadi kita udah bikin file baru yang namanya adalah new file. Jadi kita akan melakukan editing pada file tersebut. Pada CentOS, perintah editing file kita gunakan perintah v. Kemudian kita lanjutkan dengan nama filenya. Seperti ini, kita tinggal enter. Nah, kita udah berada ke dalam text editingnya. Untuk mulai mengedit, kita tekan I pada keyboard. Perhatikan di pojok kiri bawah ini, kita tekan I, maka dia akan berubah menjadi insert. Di insert ini kita baru bisa mengetik yang kita inginkan. Misalkan nama
Hamid Edison npm 591 0047 prodi teknik informatika fakultas teknik Universitas Islam Riau. Oke, ini kita udah mengisi filenya. Untuk menyimpannya, kita tekan escape pada keyboard, ESC di paling ujung kiri atas, escape. Kemudian di bawah ini udah berubah jadi kosong, kita ketikkan titik 2 seperti ini. WQ. W ini untuk write, artinya kita mengubah isi dalam file, sedangkan quit itu untuk keluar. Titik 2 WQ, kalau udah tinggal kita enter. Nah, ini udah kita berhasil mengisi new file, dan juga untuk melihatnya kita gunakan perintah cat new file. Seperti ini, kita tinggal enter, maka dia akan menampilkan isi dari file yang udah kita masukkan tadi. Nah, untuk new file ini kita akan melakukan copy file ke directory lain. Di sini kita berada di folder 1, dan di sini saya akan memindahkan file ini ke folder 2. Perintah kopinya adalah cp diikuti dengan, nah kalau kita berada di folder sekarang ya, folder saat ini, yang artinya file baru ini, new file ini berada di folder ini, berada di posisi kita sekarang. Kita tinggal langsung masukkan aja namanya new file, kemudian spasi diikuti dengan lokasi yang mau kita copy. Jadi di sini kita mengkopinya di /home/hamid1, kemudian /nama folder 2. Kalau udah tinggal kita enter. Ini udah kita copy. Untuk mengeceknya kita keluar dulu dari folder 1. Kita masuk ke folder 2, cd folder 2. Kemudian kita ls. Nah, untuk yang new file udah ada di dalam folder 2. Dengan artian kita udah berhasil melakukan perintah copy. Kemudian kita masih di folder 2 ya. Kita masukkan perintah baru untuk membuat file satu lagi. Touch move file. Ini file yang kita gunakan untuk melakukan pemindahan file. ls ini move file ya. Jadi move file ini kita akan pindahkan ke testing folder. Caranya sama perintahnya dengan yang cp, cuma beda di awal. Cp diikuti dengan nama filenya. Move file, kita berada di file di directory sekarang yang ada filenya di situ. Move file diikuti dengan directory yang tujuan home/hamid1/testing folder. Enter. Kita keluar dari folder 2 masuk ke folder testing. cd testing tab folder. Oke, ls. Oke, ini move file yang udah berhasil kita move di folder 2. Tapi kita cek lagi nih, harusnya di folder 2 itu move file udah nggak ada lagi. cd folder 2. Oke, move file udah hilang di folder 2. Tinggal new file yang udah berhasil kita copy tadi. Oke, untuk perintah dasar dari CentOS 7 ini sampai di sini aja. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.